Shalom. Channel ini terbuka untuk semua orang yang rindu mengerti apa kata Alkitab tentang hal-hal dalam kehidupan ini. Selamat menonton. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kembali kita akan belajar dari Alkitab tentang belajar dari kitab Roma bagian ke-9, yaitu penguasaan diri dalam berpikir. Bacaan kita akan kita ambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi di ayat 3, jelas Rasul Paulus mengatakan bahwasanya janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut kamu pikirkan. Zaman saat ini atau zaman sekarang ini banyak sekali filosofi di dalam kekristenan yang disampaikan oleh orang-orang yang ternama, yang sepertinya mereka sangat berhikmat dan memberikan pencerahan baru terhadap firman Tuhan. Dan pengajaran-pengajaran mereka banyak disukai oleh umat Tuhan karena banyak di antara pengajaran itu yang tidak mengajarkan tentang kekudusan, dan yang kedua adalah tentang ketaatan. Dan yang permasalahan lain yang timbul adalah umat Tuhan juga banyak yang tidak suka baca firman Tuhan, sehingga mereka mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Nah, padahal menurut saya secara pribadi, kalau kita baca firman Tuhan secara individu atau secara pribadi, dan kita minta Roh Kudus untuk memimpin dan membukakan pengertian bagi kita, saya rasa itu tidak akan sesulit atau ya mungkin yang dikatakan orang-orang itu seperti filosofi yang tinggi-tinggi. Seperti di ayat 1 tadi dikatakan dengan jelas bahwa persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang suci, yang murni di hadapan Tuhan, sehingga itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahkan tubuh, yaitu tubuh jasmani kita, ya ini badan kita ini, kita persembahkan kepada Tuhan. Artinya apa? Tubuh ini udah bukan milik kita lagi. Tuhan yang telah membayar lunas tubuh kita ini, sehingga kita harus mempersembahkannya juga sebagai persembahan yang kudus, yang harum di hadapan Tuhan. Kemudian di ayat 2 juga dikatakan bahwa janganlah serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya ya jangan serupa dengan dunia ini. Contohnya, kalau dunia ini oke-oke saja apabila kita berbisnis dengan menyuap sana, menyuap sini, sogok sana, sogok sini, ya kita jangan lakukan itu. Kalau dunia ini juga oke-oke saja atau fine-fine saja terhadap orang-orang yang masih pacaran tetapi sudah berhubungan seks sebelum nikah, ya kita jangan. Kemudian kalau mungkin ada hal-hal lain yang untuk korupsi sedikit-sedikit, tapi untuk melakukan kebaikan bagi orang lain atau untuk sumbang ke gereja mungkin, yang mungkin dilakukan oleh orang lain atau oleh orang dunia, ya kita jangan. Itu aja intinya. Jadi kalau firman Tuhan kita baca, kita renungkan, saya yakin dan percaya bahwa Roh Kudus akan memberikan pengertian yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Terima kasih sudah menonton dan Tuhan Yesus memberkati.